Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Indra Forex abangku. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing-sharing bagaimana sih caranya bertransaksi menggunakan MetaTrader 5. Dan bagi abang-abangku yang belum mempunyai aplikasinya dan belum membuat akun demo, bisa dilihat di video saya sebelumnya ya bangku. Baiklah, untuk yang sudah mempunyai aplikasi MetaTrader 5, silakan dibuka aplikasinya. Mohon maaf sebelumnya karena tampilannya saya ini menggunakan tablet ya bangku, jadi agak berbeda sedikit dia dengan di handphone. Jadi pada toolbar yang pertama ini, pada menu quotes ini dia menampilkan harga real time, harga jual, harga beli. Jadi di sini tampak dia harga-harga mata uang mana yang kita pilih, kita kustomisasi sendiri nantinya. Mau ada euronya, mau ada GBP, ada USD CHF. Dan di sini yang pertama tampak ini seperti Euro USD. Euro USD ini maksudnya adalah nilai tukar euro terhadap USD. Jadi 1 euro itu membutuhkan sekitar 1,17 USD. Dan di sini ada low, ada high. Low ini maksudnya adalah harga terendah sampai saat ini. Dan di high ini harga tertinggi Euro USD sampai saat ini. Dan ini setiap harinya terreset pada jam 5 pagi. Dan pada quotes ini ada tanda tambah, ada tanda tambah dan tanda pena. Jadi tanda tambah ini berfungsi untuk menambahkan simbol-simbol. Jadi instrumen mana yang mau kita pilih, misalkan kita mau menambahkan forex, menambahkan indeks, menambahkan metal atau Nasdaq. Misalkan kita mau menambahkan forex, kita tinggal klik tambah aja, nanti akan muncul di layar quotesnya bertambah dia. Dan begitu juga misalkan kita ingin menghapusnya, kita tinggal klik yang tombol pena ini, klik tanda penghapusnya, baru kita checklist mana yang ingin kita hapus. Misalkan ya kita tambahkan lagi, seperti misalkan di metal untuk masukkan gold, dia gold square-nya XAUUSD. Oke, dia sudah nambah kemari ya bangku. Jadi untuk yang menu keduanya itu ada menu chart. Jadi menu chart ini patokan kita untuk menganalisa market secara teknikal. Jadi yang terlihat ini merupakan candlestick. Jadi disinilah nanti candlestick inilah yang kita jadikan acuan kita untuk menganalisa market secara teknikal. Jadi sebelum masuk market, inilah nanti yang akan kita bahas, kita analisa kemana sih arah market, kapan sih masuk marketnya, batasan-batasan profitnya, batasan stop lossnya. Dan pada kolom chart ini dia ada tanda kursor, ada tanda M5 ini, ada tanda gambar ini gambar-gambar ini. Jadi fungsinya misalkan dia tanda kursor ini. Jadi tanda kursor ini untuk mengetahui harga. Jadi kita untuk mengetahui harga, misalkan harga candle sebelumnya itu tadi berapa, kita tinggal arahkan aja ke candle mana yang kita lihat. Misalkan di sini dia harga emasnya di 4716, kita arahkan aja ke high candle sebelumnya. Dan di sini ada namanya time frame. Jadi time frame ini kita bisa melihat ada beberapa pilihan. Ada M1 maksudnya menit pertama, maksudnya dalam pergerakan candle dalam 1 menit. Terus ada yang 5 menit,
Jadi fungsi-fungsi time frame ini untuk kita menganalisa pergerakan market, untuk kita melihat juga jalur konfirmasinya. Apakah setiap time frame itu sudah ada konfirmasi? Seperti saya biasanya untuk entry market nanti biasa saya lihat dari time frame daily-nya H4, H1, M30, M15, baru M5 untuk entry-entry-nya kalau misalkan langsung direct ini ya, direct entry. Kemudian di sini ada tanda simbol ini. Ini dia untuk indikator. Jadi fungsi indikator ini untuk membantu menganalisa pergerakan harga secara teknikal, mengidentifikasi tren, memberikan signal kapan kita entry. Jadi di sini ada banyak indikator yang bisa kita pilih dari tren, dari oscillator, terus ke bawah banyak. Jadi kita pun bisa meng-add-nya juga apabila kita mempunyai custom indikator ya bangku. Kemudian di sini ada menu gambar. Jadi di sini misalkan kita mau buat trend line, atau mau buat garis, mana arah tren. Ini ada untuk T untuk kita membuat teks. Terus ada beberapa inilah simbol-simbol untuk kita gambar di grafiknya ini. Kemudian pada bagian bawahnya itu ada tanda setting. Inilah nanti setting yang kita pakai untuk misalkan tampilannya bagaimana sih, kita setting lah sesuai keinginan kita. Dan kemudian di fitur selanjutnya ada fitur trade. Fitur trade inilah yang kita gunakan untuk bertransaksi di market. Misalkan kita mau ambil orderan, kita mau bertransaksi, mau entry market, jadi kita bisa klik tanda plus ini, klik tanda plus untuk order posisi. Misalkan kita mau membeli harga market execution ini maksudnya kita membeli di harga sekarang. Misalkan harga sekarang kita beli 4710, kita klik langsung buy. Jadi dia disitulah harga pembelian kita. Misalkan kita tadi buy-nya di 4711. Jadi pada menu trade tadi terlihat apa posisi-posisi yang sudah kita entry tadi. Jadi di sini terlihat simbolnya USD, time-nya, jam kita membelinya tadi, posisinya, volumenya, harga, dan di sini ada kolom stop loss. Di sini kita bisa setting, kita tinggal klik aja di stop lossnya. Misalkan tadi kita membeli di harga 4711, misalkan kita ingin membatasin kerugian kita. Jadi dalam gold ini 0,01 dolar ini pergerakan satu pipsnya itu $1, senilai $1. Jadi kalau misalkan kita mau membatasi kerugian dan mengambil keuntungan $10, kita tinggal buat di stop lossnya. Misalkan tadi kita harga buy di 4711, kita kurangin aja 10, 01 jadi 11. Profitnya berarti kan dari 4711 ditambah 10, 21. Yang dua poin di belakangnya ini, dua angka ini jarang saya pakai sih. Saya hitungnya yang dari 4 digit depan saja. Jadi di sinilah terlihatlah transaksi kita yang tadi kita sudah buat stop lossnya, taking profit. Dan di sini ada juga di bagian atasnya ini ada tanda ini untuk order langsung, dan di sini ada tanda jam untuk pending order. Jadi pending order ini ada beberapa pilihan, dia ada buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, buy stop, stop limit. Jadi untuk buy limit ini kita fungsinya untuk kita membeli di harga ini pending order, untuk kita membeli di bawah harga pasar. Misalkan harga sekarang 4708, misalkan kita pengen membeli gold ini di harga 4700, kita tinggal place. Jadi buy limit ini dia
belum tereksekusi sampai dengan apabila harganya menyentuh 4.000 akan tereksekusi apabila harganya sudah menyentuh harga 4.700. Tapi apabila setelah kita pasang orderan dia tidak menyentuhnya, misalkanlah harga gold naik, dia tidak akan terbuka orderan, posisinya akan tertutup terus, tidak akan terbuka dia. Dan kemudian dia ada buy stop. Buy stop ini kita untuk membeli di atas harga pasar. Ini biasa untuk yang suka breakout dia. Misalkan ya per hari inilah kita lihat harga gold high-nya 4730. Jadi misalkan kita mau beli ketika dia breakout menembus harga 4730, ikutin tren. Jadi di sini kita bisa buat buy stop. Misalkan ke harga tertinggi tadi 4730, tapi kita bisa buat nanti di 4735. Apabila dia menembus harga tertinggi hari ini dan menyentuh 4735, maka harganya akan tereksekusi. Dan begitu juga kita di sini kita bisa setting stop lossnya TP dengan kita klikkan. Misalkan stop lossnya di sini tadi kita buat misalkan $20, kerugian kita batasin berarti di 4780. Jadi dari 4.700 tadi, kalau untuk keuntungan $20 kita buat 4720. Terus kita modify. Buy stop kita sudah jadi, buy limit sudah jadi. Dan kemudian di sini ada fitur history. Kita lihat di bagian bawah ada history atau riwayat. Jadi di sini nantinya akan ditampilkan transaksi orderan kita yang sudah kita close. Ini karena belum ada transaksi yang kita close jadi tidak terlihat. Jadi kita tengok dari trade tadi, misalkan tadi kita yang trading yang langsung tadi, kalau kita mau meng-close-nya secara manual tinggal kita klik di sini, tinggal kita pilih close saja, close. Dan kita close, misalkan kita close untuk cut loss dia misalkan dengan kerugian $1, klik dan dia nanti akan kelihatan di kolom history. Inilah dia terlihat. Jadi kemudian untuk kolom selanjutnya kita lihat video selanjutnya ada news. Jadi toolbar news ini, fitur news ini nantinya apabila kita sesudah trading di real akun, biasa setiap broker yang kita pakai nanti akan memberikan informasi seputar berita-berita kejadian-kejadian dunia, misalkan ada tentang teror apa segala macam, nanti diinformasikan melalui dari news ini. Kemudian ada mailbox. Kalau untuk mailbox ini saya tidak pernah pakai. Untuk mailbox ini dia untuk promosi-promosi dari MetaPost, MetaTrader 5, kemudian ada message ini pesan, ini tidak pernah saya pakai. Di sini ada akun. Jadi akun ini fungsinya misalkan kita mau menambahkan akun, membuat akun demo atau memasukkan akun trading kita, tinggal kita tulis brokernya. Nanti biasanya setelah kita daftar di broker tadi, nanti kita dikasihkan ID sama passwordnya, jadi tinggal kita masukkan kemari. Oke, begitu saja bangku penjelasan hari ini. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.